Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, Madinah, Mekah perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat miliarder semuanya dimanapun berada, jumpa lagi dengan Sakti TV di acara Leaders Talk, yang mana hari ini kita akan mengusung tema apa itu? Yaitu ilmu 13 miliarder. Dan ini adalah seri yang ketujuh, yang mana kita akan bahas tentang hijrah kuadran miliarder. Wah, ini luar biasa sekali ya, karena di seri belajar kita bersama mentor kali ini adalah ilmu yang luar biasa. Dan bagaimana teman-teman hari ini yang hadir 1 tahun, 2 tahun nantinya bisa menjadi calon-calon miliarder baru nantinya. Baik sahabat miliarder semuanya, seperti biasa, sebelum kita mulai acara kita hari ini, mari kita buka acara kita hari ini dengan bacaan basmalah ya, biar hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan teman-teman sahabat-sahabat miliarder semuanya yang hadir hari ini bisa diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi hari ini, dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita buka acara kita dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat miliarder semuanya, tak lengkap rasanya kalau kita ini tidak menyapa-nyapa dulu ya, siapa aja nih yang sudah hadir di Sakti TV nih malam ini nih. Wah, ada Pak Abdul Mula dari Depok ya. Assalamualaikum ya. Ada Bu Satru nih ya. Waalaikumsalam dari Mojokerto, tetangga ini ya. Dari Budia dari Nganjuk ya. Ada Bu Sokana ya. Dari Tegal, waalaikumsalam. Ada Malang juga hadir Bu Inge ya. Kemudian ada Bu Sulistiani dari Lamongan. Waalaikumsalam Ibu ya. Luar biasa ya. Ini ada Bu Ari dari Sidoarjo. Waalaikumsalam ya. Ada juga dari Tegal, dari Nganjuk ya. Wow, banyak sekali ini ya. Ini yang hadir ini sudah lari ke angka 100 ini ya. Ada Pak Budi Pras dan sebagainya ya. Dan ini tentunya dari teman-teman mancanegara sudah hadir ini ya. Dan ini sahabat miliarder semuanya, ini adalah edisi khusus ya, edisi spesial sekali, karena malam hari ini teman-teman semuanya, saya ini tidak sendiri nih ya, saya akan ditemenin, saya akan didampingi oleh seorang leader yang inspiratif sekali ya. Beliau seorang ibu ya, seorang ibu rumah tangga, dan beliaunya itu juga dulu
lulusan S3 loh. Waduh ya. Lulusan S3 ya SD, SMP, SMA, tapi luar biasanya beliau bisa menjadi miliarder ya. Nah, bagaimana kisah perjalanan beliau ya? Mari kita hadirkan beliau ini seorang founder dari Grid Community ya. Beliau adalah salah satu juga top reward ya dari kota Jakarta dan top leader dari Jakarta ya. Mari sahabat miliarder semuanya, kita hendakkan hati kita semuanya, kita hadirkan sama-sama Ibu Haja Fatiarani dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Rani? Masya Allah, hari ini kabarnya bahagia, tambah sukses, tambah sehat, tambah kaya, tambah berkah. Amin ya Allah. Saya itu senang kalau ketemu Bu Rani itu, kayaknya orangnya itu selalu ceria gitu ya, selalu bahagia gitu ya. Makanya ini kayaknya seceriah kantongnya dan ATM-nya. Iya dong, isi kantong itu pengaruh ke kebahagiaan kita. Karena apa? Dengan kebahagiaan itu kan akhirnya bisa menebarkan energi. Kalau dompetnya kosong, kalau dompetnya menipis, itu kebahagiaannya ikut menipis. Gitu ya, Bu ya. Makanya kebahagiaan harus dijaga awalnya dari isi kantong. Yes. Makanya kalau saya ketemu Bu Rani itu seneng gitu ya. Nggak ada sedihnya gitu loh. Saya senang sekali. Nah, dan spesial hari ini kan Bu Rani ini kita hadirkan ya, terutama di seri ke-7 ini kan adalah seri yang luar biasa ya Bu Rani ya. Bagaimana sahabat-sahabat miliarder yang hari ini hadir itu kita akan belajar itu ya, bagaimana bisa menjadi hijrah kuadran miliarder. Nah, mungkin Bu Rani nih punya kisah nih ya, pengalaman bagaimana sih seorang Bu Rani, seorang S3 gitu ya, bisa menjadi seorang miliarder. S3-nya adalah S3 SD, SMP, SMA. Kalau juga S3 saya, Bu. S3 KW. Ya, S3-nya beneran S3, tapi S3 KW. Ya Alhamdulillah Pak Aris, Masya Allah. Apa kabar teman-teman semua yang hadir hari ini di live Facebooknya Bapak Juli Irmayanto. Masya Allah, setiap hari Kamis malam tuh selalu bahkan banyak ilmu-ilmu yang akan ditebarkan ya. Kalau malam Jumat, biasanya kan kita kalau belum ada kegiatan tuh yasinan gitu kan, baca Quran, tilawah gitu ya. Malam Jumat di komunitas Miliarder Berkah ada tambahan aktivitas, yaitu bagaimana kita bisa memasukkan energi lahiriah batiniah, lahir batin gitu ya, dengan kita bisa menginspirasi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, karena tujuan kita kan pengennya bisa menjadi rahmatan lil alamin ya. Kalau kita beraktivitas sendiri kan artinya buat diri sendiri gitu ya, tapi kalau ini luar biasa banget gitu, di komunitas Miliarder Berkah dikasih wadah supaya kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Kalau berbicara proses hijrah Pak Aris, Masya Allah, hijrah saya tuh naik 2 tanjakan, turunan lagi gitu ya. Karena proses hijrah itu sebenarnya bagi setiap orang pasti berbeda-beda ya. Hijrahnya saya itu dimulai dari keinginan, sebenarnya keinginan diri sendiri untuk bisa, gue bisa apa ya gitu kan, gemes gitu kadang melihat sekitar kita tuh ada kumpulan orang, ada keluarga, kerabat yang terkadang tuh kayaknya kita pengen bantu, tapi kita tuh masih terbelenggu dengan menjadi inian kita sendiri gitu kan ya, menjadi kekurangan kita gitu kan. Akhirnya tuh punya keinginan, ya Allah gimana ya bisa diri ini bermanfaat, diri ini bisa banyak memberikan inspirasi gitu, setidaknya dengan ilmu, dengan sedikit rezeki gitu. Akhirnya alhamdulillah ya, karena keinginan tadi gitu kan, Allah itu kan maha baik ya, Allah itu kan maha mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita pengen sesuatu itu biasanya tuh Allah kasih clue gitu, kasih jalan, entah diketemukan dengan sesuatu ilmu atau diketemukan dengan orang-orang yang memang bisa membawa kita terhadap perubahan yang dinamakan hijrah tadi gitu kan. Kalau hijrah kan kita selalu ingat bagaimana proses hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, yang kemudian akhirnya membuat Islam berkembang gitu kan. Nah, bagi saya hijrah ini adalah sesuatu hal yang harus saya jalanin
untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nggak hanya buat diri sendiri, tapi minimal buat keluarga tercinta. Akhirnya kalau udah keluarga tercinta terhijrahnya sudah ada efeknya nih gitu ya, ada imbasnya, akhirnya pengen lagi lebih luas lagi ke mitra-mitra, ke kerabat, ke keluarga atau ke orang-orang sekitar kita gitu kan. Dan pastinya kalau bicara hijrah nggak semuanya bisa mulus langsung ya Pak Aris ya. Kayak jalanan gitu, kadang ada kerikilnya, kadang ada lubangnya, kadang malahan kita disisipkan dengan jurang yang mana ini kira-kira kita bisa bertahan apa enggak gitu kan. Tapi alhamdulillah yang namanya hijrah kita di komunitas Belia dan Berkah tuh saya bersyukur banget Pak Aris, kita tuh dapat bimbingan, dapat kayak contohnya tadi siang ya, kita ngumpul 80 orang lebih gitu kan yang akan mengcoach training kita tanggal 7 besok 3 hari berturut-turut untuk 1000 mitra. Masya Allah, dahsyat itu kan. Aduh, makanya saya bersyukur banget hijrah saya di sini benar-benar disupport, nggak hanya keluarga tapi orang-orang sekitar saya, khususnya di komunitas Miliarder Berkah. Masya Allah. Keren ya. Jadi memang proses hijrah itu memang nggak semua hijrah itu bisa mulus gitu ya. Iya. Seperti memang mengalami fase-fase naik turun, Harus ada pengorbanan Pak Aris gitu ya. Karena ya kita kan melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Itu kan jadi sesuatu kalau nggak terbiasa gitu. Kadang kayak kita nih, kayak sekarang misalnya berada di komunitas Miliarder Berkah, di mana kita bisa memberikan arahan, memberikan inspirasi buat teman-teman mitra di dalam komunitas ini gitu kan. Nah, itu kan berarti mulai merendahkan ego kita gitu ya, menghilangkan segala sesuatu yang mungkin rasa-rasa kita malasnya kita gitu kan, malas silaturahimnya untuk ke mitranya yang tadinya mukanya jutek akhirnya sekarang mesti tebar senyum kemana-mana gitu kan ya. Itu kan kalau nggak ada kekuatan niat di dalamnya, merasakan pengorbanan ini nih worth it nggak sih gitu loh, bener nggak sih apa yang kita lakukan ini tuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalaupun misalnya gitu ya, kalaupun misalnya kita belum terbiasa atau kita nih bener-bener dipaksa secara dari tanda kutip dipaksanya itu kan dipaksa untuk kebaikan ya gitu kan, harus bisa memanage hati gitu kan ya, memanage bagaimana ego kita nih harus bisa dikelola dengan baik supaya benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh, itu dahsyat banget Pak Aris. Kalau nyerah di dalam proses itu gitu ya, artinya ya kita untuk mewujudkan semuanya ya mesti gimana gitu ya. Ya, ini menarik loh ya, obrolan malam ini Bu Rani. Jadi saya ini jadi semakin gak sabar lagi pengen menghadirkan nih seseorang yang luar biasa nih ya. Yes. Kita akan belajar langsung dengan mentor kita nih ya. Karena Bu Rani sudah menceritakan bagaimana perjalanan Bu Rani. Tentu Bu Rani bisa settle, bisa berubah seperti hari ini. Yes. Nah, mungkin Betul. kalau tidak ada seseorang di belakangnya kan gitu kan. Ibaratnya patung tuh ya, saya tuh kayak patung yang awalnya cuma tanah liat biasa gitu kan, tapi beliau hadir di dalam kehidupan saya, membimbing saya bener-bener, ini loh Bu Rani, hijrah, kalau Bu Rani mau hijrah ke Quadra Miliarder, ini loh tahapannya begini, prosesnya begini, ini bentuknya begini. Jadi tuh saya ibaratnya saya diem aja, udah tinggal dipoles sama beliau, tek 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 gitu. di ini sama beliau, pokoknya saya ATM, amati, tiru, manut apa yang beliau lakukan ya. Sekali-sekali bandel dikit tapi akhirnya nyadar lagi. Yes. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya, kita udah denger nih sepenggal dari Bu Rani yang luar biasa ya. Beliau S3 KW katanya tadi, itu bisa berubah menjadi miliarder ya, bisa karena beliau siap hijrah. Nah, proses hijrah itu tentu ada gurunya lah. Makanya sahabat miliarder semuanya, seperti biasa kita akan hadirkan ya mentor miliarder kita ya, biar teman-teman semuanya ini bisa proses hijrahnya pun akan bisa berubah seperti Bu Rani pada malam hari ini. Nah, baik sahabat miliarder semuanya, kita akan hadirkan beliau ini adalah seorang mantan sarjana sosial ekonomi ya, dan beliau ini peraih cash reward 33 miliar, coba bayangkan ya, di Arminareka. Dan beliau pun juga termasuk peraih trip ya, reward ke 3 benua Bapak Ibu semuanya
ya. Dan hari ini beliau juga selama 3 tahun di bisnis networking Armina Daily, beliau sudah meraih cash reward 4,4 miliar. Masya Allah, luar biasa kan? Nah, mari sahabat Nalar semuanya kita hadirkan sama-sama beliau, mentor tercinta kita semuanya, Ibunda Haja Ingkrisa Supartina, SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani, Pak Aris, Mama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Sama Kebayang ya, ya Pak Aris makanya ya, 4,4 miliar gitu miliar. kan. Kalau tadi Pak Aris bilang Ari itu mau pengaruh isi dompet baru kebagian, tuh lihat wajah Bu Ingkris bahagia banget. Betul. Ya. Ini menarik Gimana Bu. Bun Jogja Bun? Sudah hijrah Bu Inkris ini. Bu Rani. Ya, Bunda, ini kan menarik ya, karena di materi hijrah kuadran ini kan nggak gampang ya, nggak semua orang bisa mudah, apalagi orang itu sudah di zona yang nyaman gitu. Makanya seperti kayak Bu Rani ini bisa berubah, karena beliau memutuskan siap hijrah kuadran miliarder. Nah, untuk lebih lengkapnya hijrah kuadran miliarder itu seperti apa sih, Bun? Biar teman-teman semakin paham hijrah kuadran miliarder itu kayak apa sih, Bun? Iya, terima kasih Pak Aris, Bu Rani, dan seluruh mitra miliarder yang hadir di Leaders Talk malam ini ya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat badannya, dan juga tentu sehat ATM-nya tadi seperti kata Bu Rani. Amin. Amin. Nah, topik kita malam ini memang katanya hijrah gitu ya. Nah, dalam pemikiran bahasa orang tuh mikirnya hijrah tuh suruh pindah gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai definisi dari hijrah itu memang tergantung dari persepsi atau tergantung dari definisi orang yang mengatakan namanya hijrah. Nah, kalau definisi hijrah menurut kita sendiri di Armina Daily, komunitas kita itu artinya hijrah itu berpindah bukan hanya yang paling penting dari berpindah itu adalah berpindah mindset, berpindah keinginan dari yang manusia yang biasa-biasa aja gitu ya, yang hanya mikirin keluarga saya dan keluarga saya, ini berhijrah menjadi bukan hanya saya dan keluarga, tapi saya dan keluarga-keluarga teman saya, keluarga-keluarga yang lain-lainnya gitu. Sehingga akhirnya perpindahan ini atau hijrah ini menjadikan kita menjadi orang yang selalu berpikir untuk orang lain. Jadi bukan ke kita, tapi bukannya ke saya saja gitu, bukan saya hijrah, bukan, tetapi kami atau kita. Jadi udah bahasanya udah bahasa kita. Inilah namanya hijrah miliarder. Dan ketika seseorang itu hijrah miliarder, Pak Aris, itu harus dilakukan dengan segenap seluruh, nggak hanya badannya yang pindah ya, seperti Bu Inkus pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, tapi juga dilakukan adalah mindsetnya, kemudian cara berpikirnya, cara bekerjanya, visinya ya, dan itu memang penuh perjuangan, kata Bu Rani tadi ya, berkorban. Tapi kalau menurut Bu Inkus tuh bukan berkorban. Kalau berkorban kayaknya ada yang sedih ya Bu Rani ya, tapi penuh perjuangan gitu ya, penuh perjuangan untuk bisa agar tadinya mungkin yang dipikirin hanya untuk sendiri, tapi kemudian yang berpikirnya lebih luas lagi, lebih banyak lagi, sehingga itulah yang namanya hijrah, dan hijrahnya menjadi seorang miliarder seperti tamu kita hari ini Ibu Fathia Rani, seorang yang lulusannya SD, SMP, SMA gitu ya. Dulu kalau dibilang SMA S3 miliarder beliau agak ngomel gitu ya. Tapi ternyata itu menjadi branding buat beliau bahwa tidak ada yang tidak mungkin karena kita melihat potensi. Walaupun mungkin dari sisi pendidikan belum, tapi beliau mempunyai kapabilitas ya, kemampuan yang luar biasa yang kalau di-upgrade seperti berlian. Nah, kejelian melihat Bu Rani inilah kemudian bahwa Bu Rani punya kemampuan. Mungkin kadang beliau nggak memahami ini, tapi kemudian kita bareng-bareng dibangkitkan. Hijrah itu kan dibangkitkan, bukan disadarkan ya, tapi dilihatkan ini loh Bu Rani itu sebenarnya bisa lebih daripada yang dulu
bisa ini, bisa itu. Akhirnya Bu Rani menemukan potensinya. Dan kemudian ketika potensi dirinya didapat Pak Aris, itu langsung beliau berkembang. Berkembangnya luar biasa ya jadi seorang miliarder. Allah, luar biasa. Bu Rani, pasti ya, tentu Bu Rani ini merasakan langsung ya seperti apa bisa menjadi seorang Bu Rani seperti hari ini nih. Nah, ini menarik sekali loh kalau semua teman-teman hari ini saya kan masih sekolahnya ini, saya kan nggak pernah kuliah, tapi bisa seperti Bu Rani ini membuktikan gitu ya bahwa ternyata kalau kita mau memutuskan hijrah bisa berubah, apalagi hijrahnya didampingi oleh mentor yang sudah terbukti. Wah, ini keren banget ya. Iya betul Pak Aris. Saya tuh bersyukur banget dipertemukan dengan Bunda Ikrisa Supartina, Bapak almarhum Juli Irmayanto gitu ya. Yang bener-bener tuh aduh bukan kalau derajat tuh nggak cuma 10 derajat dulu, ini 360 derajat. Beliau bukannya merubah tapi bagaimana memberikan saya gitu ya, artinya itu tadi Bu Inggris bilang dibangkitkan gitu ya. Mungkin kalau kita nggak nyadar diri gitu kan, kita masih ada di zona yang masih di tempat yang sama, lingkungan yang sama, pemikiran yang sama, kita nggak ngerasain tuh bagaimana kata Kang Hari tadi yang jeniusnya kita gitu kan ya. Tapi ketika ketemu, Allah pertemukan dengan orang-orang, mungkin yang hari ini hadir nih Pak Aris ya, Bu Ingkris yang hari ini hadir, yang nonton, calon-calon mitra, calon-calon miliarder gitu kan, hari ini tuh perlu diketuk hatinya gitu ya, dibangkitkan. Kayak kita nih kan mau 17-an ya, bangkit benderaku, bangkit bangsaku gitu ya. Nah di komunitas ini kita ini punya mentor miliarder yang luar biasa, yang setiap waktu, setiap harinya, pokoknya tenaga, pikiran, lahir batinnya tuh memang benar-benar diikrarkan buat bagaimana khususnya di komunitas miliarder berkah, orang-orang yang tadinya seperti saya nggak merasa jenius, nggak punya apa-apa, akhirnya benar-benar dibangkitkan dan akhirnya jadi orang-orang yang wow, ini loh seorang Fathia Rani gitu. Terima kasih Bunda Ikrisa Supartina. Masya Allah. Dan hebatnya lagi ya dalam hijrah ini Bu Rani dan Pak Aris Joman, ini itu kita mulainya tuh sebenarnya dari awal ya. Kalau sekarang ilmu ini kita baru dapat, saya sendiri baru dapat ya ilmu ini setelah berada di dunia yang namanya business owner ini ya, business networking ini baru saya dapat bahwa sebenarnya kita dari kecil ini kan kebentuknya mindset kan dari awal, dari kecil. Ada dua nasihat dari untuk dua ayah gini ya yang saya baca dari sebuah bukunya Robert Kiyosaki, ada namanya ayah miskin, ada ayah kaya. Nah, kalau sekarang kita ini inilah penyebabnya sebenarnya gitu. Kenapa banyak sekali teman-teman di sekitar kita ini yang kalau diajak untuk jadi miliarder tuh mikir dulu dia. Padahal cuman semua gratis gitu ya untuk berubah hijrah, untuk berubah cara berpikir. Tapi karena apa nggak terbiasa. Nah, ada dua nasihat ini adalah ayah miskin dan ayah kaya. Kalau ayah miskin tuh bilangnya gini. Ini maaf kata-katanya mungkin kurang bagus, kalau miskin kita bilang dengan belum kaya gitu ya. Nak, kamu sekolah gitu kan, itu biasa ya, kamu sekolah. Nah nanti udah sekolah, kamu kalau udah selesai sekolah dapat pekerjaan, berarti menjadi karyawan atau menjadi bekerja untuk orang lain, kemudian mendapatkan penghasilan yang terjamin. Itu ayah zaman dulu. Nah ayah dalam kuadran miliarder atau hijrah di kuadran miliarder itu ini agak beda. Ayah yang kaya mengatakan, nak kamu sekolah, lalu kamu bangun bisnis, berteman dengan orang-orang yang sukses gitu. Jalin silaturahmi tentunya, dan kemudian jadilah investor yang sukses. Artinya di dalam ini adalah kita jangan terlalu kutu buku ketika sekolah, tapi kita menjalin silaturahmi, memperluas pergaulan kita, dan akhirnya ketika sudah selesai sekolah ini seperti itu Bapak. Masya Allah ya, ini ternyata belajar nih ya sahabat-sahabat militer semuanya ini yang hadir ini ya, perlu diketahui ini ya, pesan dari ayah kaya dan ayah miskin ini menjadi pelajaran yang luar biasa ya hari ini ya, karena banyak orang itu kan memang disarankan ya, memang nggak ada salahnya memang mencari ilmu ya Bunda ya. Bunda suaranya udah kembali kah ini? Sudah. Sudah hijrah. Nah,
sebelum kita hadirkan orang yang ahli di bidang bagaimana agar kita itu tidak mengkritisi, kalau kata beliau, tidak mengkritisi cara berpikir kita agar cepat pindah hijrah gitu ya, kuadran. Maka kita akan hadirkan video ya, video mungkin siap ya video hijrah teman-teman nih yang sudah hijrah ke kuadran miliarder, kita akan hadirkan videonya.
Masya Allah. Luar biasa ya Pak Aris. Tuh Bunda Ikris nangis bahagia itu beliau, Masya Allah. Dan kita yakin Pak Aris ini baru tahun ketiga Armina Daily ya. Tahun-tahun berikutnya bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali lipat dari jumlah prayer reward yang tadi. Amin ya Allah, amin. Saya tuh berulang-ulang nonton ini, Bu Rani. Berulang-ulang saya. Ya Allah, ya Allah. Kita nyaksiin videonya aja udah begitu bangga, begitu haru ya. Apalagi kalau keluarganya, teman-temannya semua menyaksikan itu. Saya syukur mereka sudah berhasil gitu ya, sudah bisa gitu ya, mengendalikan dirinya, mengendalikan tujuan-tujuan lainnya, dan mendapatkan apresiasi dari Armina Daily. Ini luar biasa karena sebegitu banyak ya. Jadi kita doakan pertama selamat ya. Selamat kepada Bapak Ibu peraih reward Armina Daily periode 18 Januari sampai 18 Juni 2021. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan reward ini jangan berkecil hati karena kesempatan masih terbuka lebar ya. Kita mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan reward. Semoga semakin terinspirasi, semakin semangat bahwa ketika kita sudah bisa hijrah gitu tadi ya. Hijrah pindah dari mindset yang hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan ini, makanya kita berhijrah untuk bisa memikirkan untuk orang lain bisa sukses. Karena kalau reward itu kalau mikirin sendiri kayaknya nggak dapet, tapi kalau mikirinnya orang lain ya, orang lain sukses itu biasanya cepat sekali tercapainya. Begitu Pak Aris dan Ya Allah. aduh haru banget. Ya, Iya Bunda, Masya ya Allah. ini hari ini Bunda kan udah bisa berhasil mencetak sekian banyak, terutama kita ini ya Bun ya. Makanya ini Semua yang lah disebut, Pak Aris. iya Bun. Makanya ini yang kita sebut dengan suksesnya sukses mulia ya Bun ya. Jadi suksesnya tidak sendiri, tapi suksesnya ini membawa kesuksesan banyak orang, dan ini bukti ya nasional. Aduh, ya Allah, setiap tahun bertambah loh Bu Rani. Insya Allah. Ya, Betul. keren Jadi banget, kita keren akan banget. hadirkan mungkin ya Pak Aris dan Bu Ya. Fatiarani, guru saya, beliau pemerhati ya, pemerhati
bagaimana gerakan-gerakan kita ini membuat orang lain bisa umroh mengumrohkan, haji menghajikan, kaya mengkayakan, pokoknya saling tolong menolong. Ini beliau sangat terinspirasi dengan gerakan-gerakan kita sehingga selalu mensupport kita di dalam keilmuan yang beliau miliki. Beliau S3 dari psikologi Islam dan beliau juga sekarang memiliki keahlian di namanya neuro linguistic programming, berarti otak kita itu diprogram. Nah, kita minta bantuan beliau agar memprogram otak-otak kita ini agar programnya adalah miliarder, miliarder, miliarder. Saya miliarder berikutnya, gitu. Amin. Kita akan hadirkan Dr. Subhan dari Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam, Bunda, Bu Ingkris. Assalamualaikum Pak Subhan, Masya Allah sehat ya Pak. Waalaikumsalam, Bu Rani. Alhamdulillah, sehat terus bertambah. Pak Aris juga, Ya, Masya luar biasa Allah. sekali ya. Malam ini benar-benar sangat-sangat luar biasa Pak Subhan ya, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Bunda Ikris ya ilmunya, dan sudah disampaikan juga sama Bu Fadarani buktinya. Nah ini teman-teman sahabat benar semuanya yang di luar sana ya, di rumah saat ini yang lagi nyaksikan Leaders Talk saat ini pengen lebih belajar lebih dalam nih kalau dari segi keilmuan dari Pak Dokter nih ya, ini seperti apa sih Pak Dokter untuk hijrah miliarder ini Pak Dokter? Ya, Pak Nyoman ya, tadi gambar-gambarnya menarik ya. Jadi memang manusia itu perlu gambar-gambar. Selama ini kita banyak gambar-gambar negatif, maka berefek kepada perilaku dan pikiran negatif. Dan hari ini kita tadi, slide per slide, ini adalah gambar-gambar positif. Dalam NLP itu penting banget gambar itu. Karena apa? Karena nanti menjadi sebuah blueprint. Nah, nanti kita bahas ini sebagai langkah hijrah sebenarnya. Nah, kalau kita bicara hijrah tema ini menarik. Bu Inggris tadi bilang bahwa hijrah itu pindah. Minimal ada dua lah. Pindah secara fisik, yang kedua pindah secara mind. Kalau Pak Juli bilang pikirannya. Kalau secara fisik Pak Juli dari Magelang ke Jakarta, itu hijrah juga gitu. Tapi Pak Juli bilang bahwa yang terpenting kita itu hijrah secara mind, pikiran. Kenapa? Karena dalam pikiran itu ada yang namanya mental frame. Di sana ada namanya blueprint. Di sana ada namanya personal identity. Di sana ada mindsetting. Di sana ada belief. Di sana ada yang namanya value. Nah, maka pikiran itu penting ketika berbicara hijrah. Nah, terus orang bertanya, bagaimana langkah untuk hijrah? Malam ini kita belajar dua sajalah. Orang mau hijrah itu yang pertama kita mesti cek blueprint kita. Yang pikiran tadi. Yang kedua, hijrah mesti ada guide, ada mentor gitu ya. Blueprint ini penting. Kenapa blueprint ini adalah cetakan biru dalam pikiran kita. Nah, maka di situ ada sukses secara finansial, ada sukses secara karir, ada sukses secara keluarga, ada sukses secara sosial. Tadi Bu Ingkris bilang bahwa hijrahnya itu adalah kemanfaatan. Artinya blueprintnya sudah manfaat. Tidak hanya untuk pribadi keluarga, tapi sudah ke kita, ke masyarakat. Itu juga blueprint. Blueprintnya juga kesuksesan yang namanya spiritual. Nah, pertanyaannya adalah kita mesti cek nih, kira-kira blueprint kita ini masih layak, masih sesuai, dan masih tepat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, blueprint kita ini mesti kita ganti atau tidak. Yang ketiga, kira-kira apakah kita perlu merumuskan blueprint yang baru. Nah, maka kalau keputusannya ketiga, berarti kita mesti hijrah, rumuskan blueprint yang baru. Nah, tentu di sini maka sudah memutuskan sendiri Pak Aris, maka kita langsung membuat sebuah rencana niat, setting niat. Kata Bu Rani tadi, sudah semuanya blueprintnya kita tahu, oh ternyata butuh perumusan blueprint yang baru, finansial yang baru, kenyamanan yang baru, kesuksesan yang baru, kemanfaatan yang baru, spiritual yang baru. Maka di situ niat kita kuatkan. Nah, yang langkah selanjutnya adalah yang kedua, butuhnya namanya mentor atau guru atau leader. Kenapa? Tugas leader, tugas mentor terutama adalah mengcoach orang, memberikan sebuah pelatihan-pelatihan, memberikan sebuah keilmuan, memberikan coach gitu ya. Coach yang terpenting itu adalah mentoring atau coaching gitu. Kenapa ini penting? Karena di situ ada business coaching, ada money coaching, bahkan ada life coaching gitu ya. Bahkan ketika kita berbicara nervous juga ada psikoterapi coaching juga gitu. Nah, ini menjadi penting tugas mentor. Maka kalau kita sudah memutuskan niat, blueprint kita ubah, tapi kalau kita nggak punya mentor nggak bisa. Maka di situ butuh yang namanya mentor. Itu Pak Aris yang bisa saya
nyimak dari pembicaraan Bunda Inggris dan Bu Rani tadi. Ya. Nah, Ini kalau kita di gini Pak Suban, kalau kita sudah ada mentornya, blueprintnya juga ada. Kalau kita tanya gitu ya, ada gitu. Tapi dalam pelaksanaannya itu kenapa mungkin agak lama kalau kita rasa gitu ya, atau nggak nyampe-nyampe ini perasaannya gitu. Itu apa yang ada yang miss di situ Pak? Antara blueprintnya mungkin katanya ada atau karena kurang jelas blueprintnya, sementara mentornya ada, leader suksesnya ada, pendamping ada Iya, gitu, training mhm. ada ini tapi itu gimana Pak? Monggo Iya. Pak. Dalam teori NLP itu kita bicara blueprint lama dan blueprint baru, ya, cetak biru lama, cetak biru baru. Nah, biasanya kalau cetak biru lama, orang tuh sudah nyaman, sudah habit, sudah kebiasaan. Jadi automatically dia sudah melakukan lebih dari setahun, 2 tahun, 3 tahun dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk cetak biru yang baru, maka otomatis terjadi namanya detox istilahnya, kaget gitu. Kenapa? Karena baru sekali mencoba. Contoh kita bicara di acara begini, pertama kali pastilah Pak Nyoman rada ngeregdeg gitu ya, nervous gitu ya. Mungkin ngomongnya assalamualaikum jadi wassalamualaikum gitu ya, kebalik gitu. Nah, artinya ini adalah kita dunia baru, frame baru, blueprint baru. Nah, yang kita lakukan adalah apa? Untuk bagaimana masuk blueprint yang baru dan kita benar-benar terjadi sebuah automatically atau sukses secara otomatis, butuh namanya habit, sebuah kebiasaan. Nah, bagaimana caranya? Kebiasaan itu dipola yaitu dengan cara berkali-kali gitu ya. Nah, Pak Juli, kenapa sih di tour online waktu itu sampai sekian lama gitu ya? Nah, ada bilang dalam teori Maxwell itu 21 hari. Kita coba gitu. 21 hari dikali 2, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama menjadi blueprint yang terbiasa, menjadi zona nyaman juga gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita kalau kurang begitu menyaman dalam blueprint yang baru terjadi detoksifikasi, maka ya kita mesti terus lakukan action. Nanti lama-lama alam bawah sadar kita sudah nyaman. Oh, ternyata ini sesuatu yang baru dan ternyata udah nyaman, dan semakin nyaman maka dia tidak akan pergi. Contoh lah, Bu Rani suruh pergi dari Armina Daily, nggak bakal mau. Kenapa? Karena blueprintnya sudah nyaman di pikiran bawah sadarnya gitu. Begitu, Bunda. Iya, betul. ini menarik Bun. Jadi karena ternyata semua itu hanya karena blueprint ini adalah rekaman ya Pak Subhan ya, rekaman yang sudah pernah yang menimbulkan alam bawah sadar kita tuh nyaman nggak nyaman gitu ya. Nah mungkin lebih diperjelas lagi Pak Subhan sebenarnya mungkin ada di teman-teman yang hari ini yang hadir, blueprint itu seperti apa sih Pak Subhan? Ya. Jadi blueprint itu dalam pikiran itu di dalamnya ada blueprint. Dalam NLP itu ya, blueprint, cetakan biru disebutnya blueprint itu. Nah, blueprint itu adalah sebuah konsep memori kita terhadap sesuatu, respon memori kita terhadap sesuatu. Kalau respon kita selalu negatif terhadap objek itu, maka terjadi blueprint ini menjadi rujukan perilaku kita. Nah, maka blueprint ini menjadi penting. Blueprint pertama finansial. Contoh, kalau orang blueprint mencari finansial dengan cara tadi employ dan self-employ, maka untuk pindah dia berat. Kenapa? Karena dia nyaman dalam blueprint yang biasa menjadi katakanlah karyawan gitu. Dalam hal spiritual, biasanya blueprintnya hanya puasa bulan Ramadan saja. Untuk Senin Kamis dia nggak sanggup, nggak kuat. Maka dibiasakan berat. Tapi lama-lama biasa akhirnya menjadi nyaman juga. Itu dalam spiritual. Dalam relasi, orang-orang yang hanya kawannya, hanya tetangganya, RT-nya, terkenal paling tingkat RT, tingkat dusun gitu ya. Untuk dia lari ke kecamatan, ke kabupaten, antar provinsi itu nggak mudah. Karena dia blueprint untuk relasinya, saya mesti kenal hanya tingkat RT. Maka dikembangkan, maka itulah blueprint yang baru. Maka otomatis ya saya yang orang daerah, saya ketemu Bu Rani, Pak Aris, kalau nggak biasa, minder. Nah, disinilah, oh ternyata saya mesti bergaul nih, saya mesti berkembang nih. Maka dipaksa dia berlatih mempunyai blueprint pergaulan yang baru, gitu, komunitas yang baru.
Jadi finansial, spiritual, relasi, bahkan kemanfaatan Bu Ingkris tadi. Blueprintnya itu saya nanti pokoknya hidup mesti manfaat untuk saya dan keluarga, selesai. Maka orang itu ketika berbagi ke orang lain untuk sukses, dia enggan, dia nggak mau. Kenapa? Karena blueprint tentang yang namanya kemanfaatan hanya sampai di situ. Oh, ternyata kalau begitu saya nggak jadi manfaat dong. Saya harus tingkatkan lagi lebih manfaat kepada setiap orang. Nah, ini berarti blueprint yang baru kita buat. Maka dia harus terus action sampai dia, oh ternyata saya sukses tidak hanya untuk saya, keluarga saya, tetapi juga untuk orang-orang lain. Nah, ini Pak Juli mengajak kita pindah kepada blueprint yang seperti ini. Mengajak hijrah kepada blueprint yang positif gitu. Makanya pikiran, kata Pak Juli, yang pertama. Dalam pikiran ada blueprint. Gitu Pak Aris. Masya Allah. Bu ini boleh ya saya tanya ke Pak Dokter Subhan ya. Kalau misalnya Pak Dokter nih dalam proses merubah habit atau meluaskan habit lah. Kalau Bu Ingkris bilangnya kan meluaskan. Sebenarnya bukan untuk merubah atau mengganti gitu, tapi meluaskan yang tadinya bermanfaat sendiri ini bermanfaat buat banyak orang. Meluaskan kan artinya. Nah, ketika terjadi meluaskan habit itu akan ada sesuatu yang kadang ya tadi misalnya nggak nyaman atau karena nggak terbiasa. Kalau di awal terjadi meluasan habit itu Pak Subhan ada unsur misal keterpaksaan tadi gitu ya, didorong-dorong sama leadernya, disuruh ikut pelatihan, disuruh sering ikut tor. Kalau ada keterpaksaan yang di awal tadi itu seberapa kadarnya, artinya ini masih sehat buat dia gitu loh. Keterpaksaan ini gitu loh. Apa mesti terus menerus, dari sebatas mana saya merasa inilah keterpaksaan yang harus benar-benar sebagai tanda kutip perjuangan yang seperti Bu Ingkris bilang tadi gitu loh. Awalnya mungkin terpaksa, kayak dulu kita kecil disuruh puasa kayaknya terpaksa banget ya, disuruh sholat terpaksa gitu ya. Tapi karena kebiasaan akhirnya jadi enak. Nah, kalau di sisi bisnis kita sebagai pengen pindah kuadran miliarder nih, keterpaksaan itu sampai batas berapa lama gitu loh, atau itu benar-benar sehat buat dia gitu. Jangan sampai terpaksa akhirnya malah mandek gitu. Itu kayak gimana Pak Dr. Subhan? Ya, Bu Rani, saya harus jujur secara psikologis ya. Artinya gini, orang kalau dipaksa dan dia nggak nyaman itu terjadi sesuatu miss ya. Dalam struktur alam bawah sadarnya itu terjadi sebuah koslet gitu ya. Koslet ya. Sebenarnya begitu ya. Nah, artinya kenapa? Karena apalagi kita bicara tentang struktur alam bawah sadar orang dewasa, berbeda ketika kita bicara parenting di masa-masa golden age. Kita dipaksa untuk puasa, dipaksa untuk menjadi ABCD, ini nggak masalah. Tapi problemnya adalah struktur orang dewasa. Maka kenapa NLP lahir? Maka ini sebenarnya latar belakangnya. Bagaimana kita merubah mindset, respon, dan lain-lain. Nah, kalau saya melihat dari sisi pertanyaan Bu Rani, saya melihatnya dari sisi leadership NLP. Yaitu ada yang namanya cara kita memotivasi orang. Jadi sebenarnya kalau kita belajar tentang teori NLP, tentang motivasi, ada dua. Cara memotivasi dengan jarak pendek, jarak jauh. Bahasa sederhananya adalah gini. Ada orang dimotivasi dengan cara dipuji, diapresiat. Ini sebenarnya latar belakangnya dari masa lalu. Ada yang dengan disindir. Ada orang disindir tiba-tiba akhirnya dia makin menjauh. Tapi disindir tapi makin mengangkat, ada gitu ya. Ada orang diberikan inspirasi aja, nanti dia naik. Nah, makanya ini sebenarnya teknik kita sebagai leader, bagaimana caranya memotivasi orang, dengan cara apa nih orang ini tipenya. Apakah dengan cara diinspirasi, apa langsung bilang, oke, gerak. Dia langsung bergerak, atau disindir. Tuh, lihat tuh, Pak Aris Nyoman, keren kan, berapa tuh rewardnya. Dia langsung naik juga, ada begitu ya. Nah, ini adalah leadership NLP kita, bagaimana cara memberikan motivasi. Itu untuk leader. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk mitra gitu ya, ketika mengalami hal itu. Maka di sini pentingnya mentoring, pentingnya coach gitu. Seorang coach itu memberikan pelatihan, memberikan coaching, dan memberikan terapi. Kalau seandainya problemnya hanya miss, cukup coaching. Tapi kalau problemnya mental block, dia mesti lakukan terapi. Itu sebenarnya. Jadi dua-duanya ada solusi sebenarnya, Bu Rani, kalau saya lihat. Aduh, cakep ya, ini catat, ini penting banget ya. Karena ternyata dari segi keilmuannya itu detail banget ya Bu Rani ya, ini ya. Ini menarik banget. Tadi kalau tadi dari segi keilmuan dari Pak Dokter ya, Pak Subhan itu kan
bagaimana caranya merubah habit itu step by stepnya ada. Nah ini kan mentor ini kan mendampingi langsung nih mitra-mitra di seluruh Indonesia. Pasti tentunya tahu bagaimana apa namanya, ada yang lari ke sana, ada yang ini, tapi dengan sabar bisa menemani sampai bisa jadi berubah. Contohnya hari ini adalah salah satunya adalah Bunda Rani kan gitu kan, Mbak Rani kan. Nah ini seperti apa sih Bun, proses perubahan ini kayak apa sih Bun itu? Kalau boleh tahu Bun. Untuk pertama kalau Bu Inkris gitu ya sama Pak Juli itu kita nggak banyak-banyak gitu. Prioritas itu kan kepada orang yang betul-betul mau berubah kapabilitas dan kapasitasnya. Ada orang yang nggak mau berubah gitu, sudah giniin nggak berubah, itu kita cuma melihat oh memang apa ya, kita terus kita dari jauh aja, sudah itu berdoa aja, semoga dia mau berubah. Tapi memang betul-betul ada orang yang memang mau berubah gitu loh. Jadi kita hanya sentuh sedikit, dia langsung merespons gitu. Jadi daya responsnya untuk berubah ini luar biasa. Seperti Bu Rani itu kan selain Bu Rani kan ada juga beberapa leader ya yang sama-sama kita kan memperlakukan atau men-treat atau ini kan mitra itu sama. Jadi nggak ada pilih kasihnya. Tapi respons Bu Rani untuk berubah, baik itu kapasitas dirinya, kapabilitasnya, dia terus cari, beliau terus berkembang gitu loh. Sehingga akhirnya beliau sendiri itu jadi besar gitu. Pak Aris Yoman, ada mitra yang udah diginiin enggak, oh memang segitulah kapasitasnya gitu. Jadi memang, tapi kita paham aja, kita paham dan kemudian tetap dalam perjuangan untuk membesarkan mitra gitu ya, tetap kita selalu bersama-sama. Tapi ada beberapa memang yang istilahnya tuh mencuat gitu ya, dan itu paham betul dia bagaimana dia menempatkan dirinya, bagaimana dia berubah gitu. Memang salah satu indikatornya adalah pencapaian reward-nya. Tetapi selain reward ada lagi hal-hal yang bisa kita lihat dia berkembang, how to dia bagaimana memanage, bagaimana dia memperlakukan leadernya, bagaimana memperlakukan mitranya, penghargaan kepada leader, kepada semuanya, itu kan kelihatan sekali Pak Arsyoman. Dan itu memang kita harus jeli ya, jeli membidiknya gitu. Mana nih yang cepat berubah. Memang ada yang lambat, ada yang cepat berubah. Jadi kita sabar aja di situ konsepnya. Begitu Pak Aris Nyoman di dalam mengembangkan mitra. Tetap Pak Nyoman ada SIS, syukur, ikhlas, sabar ya. Baik dari sisi leadernya maupun dari mitranya gitu, karena semuanya kan proses ya Bunda Inkris ya. Betul. Dan Masya kalau udah Allah. yang keterlaluan, maksudnya banget gitu, dia memang punya mental block yang betul-betul nggak bisa berubah, kami menyarankan dia konseling gitu. Karena nggak bisa dengan coaching tadi ya Bapak ya, Pak Subhan juga bilang, ini biasanya tugasnya Pak Subhan gitu. Kan beliau ada konseling ya, di terapi. Nah, jangan malu untuk itu, karena kan kita yang memang mau hijrah berubah. Nah, saya mau tanya sama Pak Subhan, apakah ada indikator waktu gitu ya, waktu Pak, seorang itu sudah selayaknya beliau tuh masuk konseling. Kadang merasa nggak nyaman mungkin ya, nggak nyaman untuk konseling. Padahal sebenarnya konseling itu bukan aib gitu kan. Memang mau hijrah, tapi kok nggak bisa. Akhirnya membutuhkan uluran tangan dari seorang konselor gitu. Ada nggak sih waktunya gitu Pak, batasan waktu gitu misalnya? Harus sekian tahun baru kita bisa lihat. Mungkin indikator kali Bun ya, apa gimana? Contoh gini, orang ketika diajak, oh aku nggak nyaman. Nah kita akan tanya biasanya, kamu nggak nyamannya 1 sampai 10, 10 tertinggi, 1 terendah di angka berapa? Kalau dia bilang di angka 4, oh berarti sebenarnya dia tinggal diberikan motivasi aja. Nah, tapi ketika dia di atas 5, maka di situ problem, maka dia mesti terapi. Berarti ada sesuatu yang menjadi mental block di pikirannya. Contoh seandainya trauma terhadap satu bisnis, maka berdampak kepada bisnis yang hari ini. Contohnya begitu. Nah, itu menjadi penting gitu ya. Makanya kalau kita kembali ke Pak Juli, makanya kan ada istilah gini, kita itu mesti memakai bahasa kaumnya gitu. Bahasa Jombang dengan bahasa Jombangnya, maka dia akan diterima. Nah, kalau begitu nggak bisa dong kita berbisnis, maka kita merujuk kepada Pak Juli. Pak Juli itu pakai pola bahasanya, pola bahasa rahmatan lil alamin, pola bahasa yang diterima oleh semua orang gitu. Nah tadi ada syukur, sabar gitu, itu pola bahasa rahmatan lil alamin. Betul Bu Inkris tadi cerita. Nah
Jadi sebenarnya kita mesti tafsirkan bagaimana pola bahasa rahmatan lil alaminnya Pak Juli Irmayanto. Itu menjadi sesuatu yang menarik kalau saya lihat, Bu Ingkris ya. Masya Allah, malam ini dahsyat ya. Allah. Ini mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya hijrah, yo, hijrah yang benar Amin, ya. amin. Ya, memang kita memang betul ya, hari ini kan lengkap ini ya Bu Rani ya. Kita ada konsultan, itu kan kita juga ada mentornya gitu. Jadi ibaratnya ketika kita proses hijrah itu memang mungkin sebagian orang tidak gampang gitu ya. Tapi selama kita didampingi dengan orang-orang yang sudah ahli di situ, insya Allah proses itu tidak akan Melenceng sulit kemana-mana ya, Betul. iya benar. Dan memang harusnya kita sadar diri Pak Aris. Ketika kita sadar nih, kita nih, aduh kok kayaknya udah time limit banget nih. Misalnya di Armina Daily udah berapa bulan, udah tahunan gitu, kok hasilnya belum sesuai harapan. Berarti harus buru-buru ketemu mentor gitu kan. Konsultasi yang lebih intens gitu, jangan malah menjauh gitu kan. Artinya kalau memang kayak kita perlu cas ya, artinya cas ilmunya, cas energinya. Wah kayak dulu Bapak, ayo kita ke Jogja, wah kita ke Jogja. Ini karena PPKM aja, kalau enggak udah meluncur ke Jogja lagi. Ya Allah, jadi jangan malah jaga jarak gitu loh, tapi malah mendekat ke mentor. Iya. Apalagi di Jogja sekarang ini udah disiapin kamar VIP loh di Jogja. Iya, aduh, ada hotelnya bintang 7 kayaknya. Iya betul banget Bu Rani, Pak Aris. Memang diniatkan Bapak untuk itu, salah satunya dulu ya adalah rumah joglo itu adalah untuk Suaranya Bun. jadi training Nah, sekaligus untuk konseling gitu kan. Waktu itu kita dengan Pak Subhan, memang kalau ada mitra yang sudah terlalu depresi gitu kan, Bapak kan tahu gitu, ini depresi, oh minta tolong Pak Subhan supaya dibersihin dulu, karena kalau orang depresi yang begitu dalam, deep banget dia sakit hatinya, deep banget itu mau diomongin apa aja nggak bisa masuk, dibilangin jadi miliarder itu nggak akan bisa masuk sebelum itu clear. Makanya itu silakan kebagiannya di klinis dulu, di kliniknya Pak Subhan dulu gitu. Dan itu Pak memang Subhan betul, bagian Bu Rani, detox ya. memang betul harus menyadari hal ini memang. Makanya tadi saya tanyakan, apakah ada indikator dia memang udah saatnya lah masuk ke situ, karena kan kita semua ingin berubah, kita ingin berubah jadi lebih baik, bukan berarti jelek, tetapi jadi lebih baik gitu, lebih baik hari ini harus lebih baik daripada kemarin, lebih baik lagi, dan dalam proses itu tentu memang kita perjuangan untuk mencari yang lebih baik gitu. Kayak gitu ya Pak Subhan ya. Insya Allah nanti di Joglo kita akan lakukan hal itu gitu kan. Dan juga besok nih Bu Rani tanggal 7, 8, 10. Nah, kita bareng-bareng bersama-sama sekitar kurang lebih 700 ya. 700 kalau rekap terakhirnya 700-an gitu. Tapi esannya ini berapa? Ini leader, mitra kita semuanya bersama-sama ini melakukan training sekaligus coaching gitu. Training sekaligus coaching agar banyak mitra yang kemudian seperti tadi video ya, perayaan rewardnya mencapai, selain rewardnya mencapai, rewardnya juga naik. Tadinya 5 juta jadi tambahin nolnya 50 juta. Yang 50 juta Amin ya Allah, amin. Jadi pastikan hadir ini besok di tanggal 7, 8 dan 10 dan harus dengan konsentrasi penuh. Wow, karena kita akan menghadirkan seorang tokoh yang luar biasa ya, tokoh hati ya. High class response, Kang Hari Firmansyah. Keren banget. Aduh. Luar biasa ya Pak Aris Ini ya. luar biasa. Iya, betul, Bun. Jadi memang hal ini memang menjadikan kemudahan kita semuanya dalam proses berhijrah itu ya. Ya. Karena sudah di mentoring, sudah diberikan ilmu-ilmunya, insya Allah proses ini akan jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat nantinya. Amin ya. Amin. Dan- Itu kerennya komunitas Miliarder Berkah, semuanya udah disiapin Pak Aris ya.
Oh, Masya Allah, dari mulai yang dari A sampai Z, ujung rambut sampai ujung kaki itu semua disiapin, tinggal kitanya nih, mitra-mitra, leader-leader memanfaatkan itu semua gitu. Kalau nggak sampai dimanfaatin, aduh. Betul sekali. Masya Dan Allah. ini luar biasa ya kalau seumpama ini kita pengen masa proses hijrah ini memang kita nggak pasti panjang nih ya. Tapi mungkin kayaknya memang kita akan lebih banyak lagi belajar dari ahlinya karena dari mentor kita sudah ada, dari konsultan kita sudah ada. Dan ini Bunda, kita nggak terasa malam ini sudah ke menit 60 00 kita nggak kerasa ini ya. Nah mungkin ini sahabat-sahabat miliarder semuanya yang hari ini hadir ya, mungkin bisa diberikan closing statement untuk acara kita hari ini, Bunda. Silakan Bunda. Ya. Satu aja pesan dari Bu Intis ini mengingatkan kembali untuk selalu diulang-ulang ya di dalam tadi blueprint kita itu, bahwa untuk menjadi miliarder, hijrah di kuadran miliarder dan menjadi miliarder itu kita harus punya yang namanya kan contoh atau kita sebut dengan modeling ya. Konsep kita kemarin, modeling kita adalah Pak Juli Irmayanto, bahwa pola sukses miliarder di Armina Daily itu adalah dengan mengejar atau membangun kerjanya menuju ke reward. Dan reward itu sendiri diperolehnya pencapaiannya itu kan otomatis ketika kita menyiapkan yang namanya NYUT-nya, niatnya, yakinnya, uletnya, duplikasinya, ditambahin lagi dengan yang namanya seminar dan TOR. Seminar TOR itu baik online dan offline atau online saja, offline saja, silahkan. Pokoknya lakukan itu. Dan kemudian lakukan lagi sebagai leverage-nya, percepatannya adalah sedekah. Selalu lakukan itu, berlipat-lipat nanti dapatnya. Dan juga tentu tidak lupa doa zikir dikuatkan kepada sang pemilik rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pola sukses miliarder adalah NYUT-nya dikuatkan, kemudian dilakukan mesin produksinya dengan seminar dan TOR, kemudian lakukan sedekah, dan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertemu dengan mitra-mitra yang miliarder. Salam miliarder, sukses. Sukses, sehat, Sehat, kaya, berkah. berkah, Allahu Akbar. Allah. Ya, ini luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bunda untuk ilmunya hari ini ya. Pak Subhan, terima kasih sudah mendampingi kita malam hari ini. Ilmunya subhanallah luar biasa sekali ya. Jangan bosan-bosan untuk kita undang di acara Leader Talk ya, untuk mendampingi kita di KMB ini ya. Dan Bunda Ingkris, sehat selalu buat Bunda Ingkris ya. Bimbingan Bunda ya dan mentoring buat kita semuanya sangat kita butuhkan. Semoga kita semuanya bisa menjadi seperti yang apa sekarang ini mentor ini dapatkan. Amin. Amin, ya Amin, ya Allah, Rabbal Alamin. amin. Dan Terima satu kasih lagi. Bunda Ingkris, Pak Subhan, Pak Aris, hari ini saya diundang Leader Talk. Jadi Makasih, Bu terus Rani. nih, ya berulang-ulang ini yang Bu Ingkris bilang, jangan sampai tidak diulang-ulang, ulang-ulang terus ya. Yes, terima kasih Bu Rani hari ini ya, malam ini ya. Semakin semoga menjadi peraih reward tertinggi nantinya, amin ya. Dan sahabat belajar semuanya, gak kerasa kita sudah berada di ujung acara ya. Masya Allah, luar biasa ilmunya. Semoga teman-teman bisa segera hijrah dan menjadi miliarder semuanya. Oke, buat sahabat belajar semuanya, jangan lupa Sakti TV akan hadir setiap hari Selasa dan Kamis jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang hari ini sudah hadir, yang belum follow fanpage dari Bapak Juli Irmayanto, segera follow ya. Dan satu lagi buat teman-teman yang juga belum subscribe channel official Juli Irmayanto, segera subscribe ya dan nyalakan tombol notifikasi. Ingat, subscribe itu gratis dan teman-teman akan menjadi orang yang pertama mendapatkan ilmu-ilmu dan informasi yang luar biasa dari channel Sakti TV ini. Baik teman-teman semuanya, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan sukses buat teman-teman semuanya di mana berada. Saya Nyoman Aris Susanto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar.
ولا إله إلا الله الله أكبر. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا Allah. Panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasul.